Baik, eh, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, semoga sehat semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat pagi. semoga Anda sehat semua ya, dimanapun Anda berada sekarang. Ya, Ya. Jadi pagi ini eh, kita ada bermain Zoom, ya, gimana kita berusaha memfasilitasi Anda-Anda yang mungkin tidak bisa hadir ya di kampus PEN. Nanti, ya memang ini sesi Zoom, karena nanti kalau di dalam tempat kelas nggak cukup ini. Kalau dihadirkan semua. Jadi eh, saya ulangi lagi, terima kasih dan selamat datang di kampus Inovasi PENS. Ya, Anda sudah memasuki zona di mana siap-siap bakal dijadikan bahan penjagaan orang-orang yang lain. Karena Anda masuk di PENS ya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur kemarin bahwa PENS itu nomor satu di Politeknik nomor satu di Indonesia. Uh, izinkan saya coba share tentang materi hari ini. Kita coba switch beberapa ini ya, beberapa informasi. Seharusnya perkaprodian dulu, tapi saya menyampaikan terkait berhubungan dengan PJJ dulu ya. Oke. Ya, izinkan saya menjelaskan tentang PJJ. Perkenalkan, eh, nama saya adalah Reza Akbar. Ya, ini adalah profil saya yang sekarang mengajar, yang ngajarnya ya nggak banyak, ya seperti itu. Kemudian beberapa riset saya seperti ini. Jadi nanti kalau yang berhubungan yang terakhir, yang ini beberapa riset saya tentang sport science, itu profil saya. Dan sekarang saya sedang membantu, ini ada Pak Heru, ada Bu Wari, ketua prodinya, itu membantu supaya PJJ-nya lebih maju lagi ya. Jadi tugas saya pembantu umum. Ya, salah itu kalau jadi kepala itu. Sebenarnya saya pembantu umum. Gitu. Nah, ini kemarin kalau kita bicara PEN sudah tahu semua ya. Kita masuk eh, terbaik di Indonesia. Nah, nanti dasar-dasarnya banyak sekali referensinya. Nah, itu ya. Nah, kalau ingin tahu PENS, bagi yang belum pernah hadir di PENS, saya ulangi lagi, ini Anda bisa melihat ini virtual tour-nya ya di PENS, virtualtour.pens.acc. Paling enggak sebelum ke PENS itu Anda sudah tahu dulu PENS itu seperti apa, eh, bagaimana bentuknya, ya nanti per lantai, bagaimana, ini silakan dieksplor aja secara virtual. Nanti kalau ke PENS baru dibuktikan ya, benar apa enggak tadi ada seperti ini ya. Ya, kita ada virtual PENS.acid. Ya, kemarin sudah diulangi, ada 4 departemen, 24 prodi, kemudian ada dan PJJ yang di bagian bawah ini ya, ada PJJ Telekomunikasi dan Teknik Informatika. Nah, saya ini membantu 2 prodi itu di PJJ, dua PJJ ya, PJJ Teknik Informatika dan PJJ Teknik Telekomunikasi. Nah, bagaimana jenjang pendidikan vokasi ya? Di PENS nanti eh, bisa seperti ini ya, jadi dari D3 atau D3 ke lanjut jenjang, bahkan dari lanjut jenjang itu Anda bisa masuk ke master, ya master terapan, hingga nanti kalau memungkinkan ke dokter terapan. Jadi mohon nanti Anda bisa mulai sekarang biar niatkan pendidikan itu berlanjut dan berlanjut hingga sampai setinggi mungkin ya. Nah, itu yang kita harapkan ke Anda, bahwa eh, pendidikan di Politeknik tidak berhenti sampai sekarang, tapi Anda bisa lanjut ke hingga dokter terapan.
nggak ada masalah. Tidak saya ceritakan. Nah, ini yang ya komposisi atau kelas ya ini tim di bawah PJJ. Kebetulan saya yang paling sebelah kiri, ada yang tengah, itu ada Pak Heru sebagai Kepala Prodi D3 Teknik Informatika. Kemudian ada Bu Ari Wijayanti sebagai Kaprodi S1 PJJ Telkom. Dan yang ke kanan tidak ada penting adalah admin PJJ, Pak Farizal Ariansa, seperti itu. Nah, ini yang nanti semuanya akan membantu teman-teman yang ada atau adik-adik yang di sini untuk ya bagaimana bisa belajar dengan baik dan efektif ya. Jadi di sini Anda bisa bertanya dan Anda bisa berinteraksi dengan beliau-beliaunya ini ya. Tapi yang sesuai dengan keprodiannya masing-masing nanti. Terkait hubungan dengan pelaksanaan akademik tentang hal-hal teknis yang lain yang di luar akademik mungkin nanti bisa ditanyakan ke Pak Farizal ini. Oke, saya lanjut aja. Sedikit info bahwa semua dua prodi ini sudah berakreditasi B ya. Jadi dan kita mengantongi PJJ itu sebenarnya prodi yang sudah punya izin menteri. Jadi ada PJJ yang belum terakreditasi, belum ada izin menterinya. Alhamdulillah di PENS ada 2 ini. Ya, alhamdulillah dan Mas B semua. Kalau kita bicara PJJ itu bisa dicari di nomor Permendikbud Ristek Dikti nomor 7 tahun 2020. Ya ini sebagai acuan. Benar nggak PJJ? Ya ada itu. Nah, ini yang Anda bisa cari di sana. Tapi nggak saya ceritakan detail ya. Ini kalau bicara legalitas sebuah PJJ itu ada di sana. Oke, ya yang kita harapkan seperti ini ya. Jadi di PJJ PENS itu nanti ada dua hal yang perlu Anda ketahui. Jadi ada sebagai pusat dan ada sebagai sub kampus. Nah, harusnya di dalam pelaksanaannya PJJ ini juga harus mendapatkan sub kampusnya atau pusat belajarnya yang nanti ada model pembelajaran yang di apa namanya di sub kampus atau di pusat belajarnya itu yang hampir sama apa yang dilakukan di pusat. Jadi yang kita sebut pembelajaran yang langsung di sana itu sinkron ya, jadi sesuai jadwal. Ya, untuk sekarang ini di pusat belajar ada beberapa, ya mungkin secara praktek itu ada yang dilakukan di pusat belajar. Mungkin bagi yang Telkom maupun yang terutama prodi Telkom itu ada pembelajaran di pusat belajar, terutama di prakteknya ya, kayak nanti di SMK 2 Antartika dan SMK 1 Jenangan Ponorogo. Ya, untuk bagi IT ada kemungkinan tapi tidak banyak. Dan mungkin tidak ada, untuk sementara ini pembelajaran belum ada di pusat belajar. Tapi kita berharap Anda, walaupun tidak ada pembelajaran di pusat belajar, Anda tetap melakukan koordinasi ya bersama pusat belajar untuk tahu bahwa Anda itu aktif atau tidaknya. Itu yang kita harapkan Anda selalu berinteraksi dengan pusat belajar. Nah itu yang tadi kita coba kita bicarakan sinkron. Dan asinkron ya tadi ada model ya kita sediakan beberapa platform yang nanti Anda bisa bisa mengambil materi bacaan, tugas, perpustakaan, bahkan ada forumnya. Nah, kita gunakan platform ini adalah Etol. Nanti kemarin mungkin sudah disampaikan oleh para narasumber ya, pembicara yang terkait tentang Etol sendiri.
Ya, jadi PENS ini terutama PJJ tidak berdiri sendiri di PENS, full PENS, tapi ada pusat belajarnya, dibantu oleh pusat belajar. Itu yang perlu Anda ketahui. Oke, ya, ini enggak perlu saya ceritakan, tapi nanti perlu Anda ketahui sedikit ya, nanti masing-masing prodi punya ciri khas sendiri. Yang jelas mahasiswa PJJ ini adalah orang yang sedang bekerja, punya usaha, sedang freelance, dan ya domisilinya itu dengan PENS, ya misalkan Anda di Mojokerto, tapi Anda di Kabupaten Mojokerto, ya nggak jauh lah dari domisili, terutama di pusat belajarnya. Ini yang jadi hal-hal yang menarik di PJJ ya. Tapi kita berharap Anda yang sebagai mahasiswa PJJ ya, ini tolong dipikirkan ya, niatkan bahwa Anda punya niat yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena PJJ ini adalah kebanyakan belajar lebih mandiri ya, dibandingkan dengan model yang reguler seperti ya nanti ada dosen, pertemuan tatap muka, diajari dan sebagainya. Bukan seperti itu. Ya, yang jelas adalah Anda harus belajar lebih giat lagi, ya, dan jangan malu kalau bertanya, itu intinya. Ya. Selalu kritis, ya, dan tetap santun. Nah, itu yang kita harapkan di PENS-JOS. Jujur, orisinil, semangat, dan santun. Yaitu itu yang harus Anda dapatkan. Ingat, niat, pinter manage, cerdas dalam waktu, mau belajar mandiri, ya, insya Allah nanti proses yang Anda capai di JOS itu sangat-sangat mungkin. Oke, ini saya skip aja. Banyak hal ya. Jadi pelaksanaan ini aja secara umumnya ya. Jadi bayar UKT, nanti pelaksanaan perkuliahan itu seperti ini yang bersama ya. Jadi nanti kita akan jadi terkait tentang perkuliahan di PENS ya, terutama di PJJ ini ada beberapa dosen yang selalu standby sesuai di jadwal ya, terjadwal, dan nanti Anda bisa berusaha sinkron ya, sinkron dengan dosen PENS yang sudah terjadwal itu. Anda bisa mengakses lewat pusat belajar ya, terutama kalau di pusat belajar itu biasanya wajib ya. Kita harapkan wajib bagi pelaksanaan prakteknya di sana. Kemudian nanti secara sinkron juga jika mungkin Anda bisa di tempat kerja, oke, di rumah, kantor tempat kerja, atau di PENS. Jadi kita sediakan ruangan di PENS. Itu ada di lantai 9, itu adalah tempat Anda bisa berinteraksi di sana. Nanti di sebelah ruang sekretariat PJJ Anda bisa menempati untuk belajar bersama di sana, bisa di PENS. Yang ya walaupun nanti modelnya belajarnya ya via online atau ya itu PJJ itu ciri khasnya online dan mandiri ya, biasanya seperti itu. Nah, hal itu ada dua kemungkinan, yang jelas sinkron dan asinkron. Tadi saya singgung sinkron asinkron. Saya ulang lagi, sinkron itu apa? Ada jadwal. Jadwal Anda bisa mengikuti. Ya, kita harapkan Anda bisa mengikuti. Kalau nggak bisa, berarti Anda ikut yang asinkron, tidak mengikuti jadwal. Itu yang pasti. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan. Jadi, mohon nanti diperhatikan ada beberapa materi yang Anda bisa unduh di etol. Nah, nanti saya belum menjelaskan tentang etol ya. Yang nanti saya jelaskan berikutnya. Yang jelas model pembelajarannya jelas kita mulai dari ya bayar UKT, sudah rencana studi yang kita sebut dengan FRS, kuliah, kemudian nanti ada sistem evaluasi, baru setelah itu ada
Iya, biasanya setelah semester, akhir semester itu ada seminar. Ya, biasanya di penghujung akhir ada seminar-seminar ya. Seminar tugas akhir, proyek akhir, magang, ya, itu semuanya ada itu ya. Dilakukan setelah atau di dalam proses pembelajaran di PENS. Nah, itu yang perlu Anda ketahui. Next. Nah, ini ya. Nah, tadi ini yang perlu Anda ketahui ya, proses-proses yang terjadi di PENS. Jadi interaksinya Anda bagaimana. Jadi tadi saya menyinggung tentang apa namanya, untuk daftar ulang, ya, UKT dan sebagainya. Ini nanti perlu Anda ketahui ya. Kemudian untuk rencana studi otomatis Anda harus memiliki namanya dosen wali. Ya. Mungkin Anda sudah ada yang melakukan FRS atau belum. Ya, tetap nanti Anda perlu tahu dosen wali siapa. Nanti akan disampaikan oleh Kaprodi. Kemudian untuk kuliah itu Anda berinteraksi dengan dosen, ya pasti. Yang ketiga terkait seminar. Nah, seminar ini ada hubungannya tadi dengan pekerjaan Anda, dengan proyek Anda yang proyek akhir atau proses penyelesaian magang, itu selalu ada dosen pembimbingnya. Dan semua ini sebenarnya hubungannya dengan BAK ya. Jadi proses semua ini ada hubungannya dengan BAK. Jadi BAK itu ya tentang tentang akademik, aktivitas akademik di PENS urusannya. Mulai dari FRS, kuliah, seminar, itu semuanya BAK yang bantu. Itu yang perlu Anda ketahui. Jadi interaksi Anda itu ya ini ya, nanti yang dosen wali, dosen pembimbing. Jadi ada 3 hal. Dan BAK itu yang pasti. Nah, itu. Ya, nanti sebagai ending, Anda nanti wisuda ya. Misalkan wisuda. Nah, tentunya setelah melewati tahapan seminar tadi. Nah, tentunya kalau wisuda ini yang harus saya mohon pastikan lagi bahwa Anda harus lulus TOEFL. Itu syarat utama di dalam wisuda. Jadi mohon dari sekarang di-prepare untuk atau disiapkan bagaimana Anda bisa menyelesaikan TOEFL ya dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, bila Anda misalkan dalam 1 semester tidak bisa mengikuti perkuliahan, Anda sebaiknya cuti dan Anda bisa laporkan cuti itu lewat kontaknya BAK nanti dibantu oleh Mas tadi Pak Farizal tadi ya terkait cuti dan sebagainya. Sedikit cerita tentang secara umum ya kurikulum MPKM. Mungkin kemarin sudah disampaikan, tapi kita brief lagi. Ya untuk kurikulum MPKM di D3 itu sebanyak 108 SKS. Ya, dan S1 itu sebanyak 104 SKS. Ya. Jadi nanti komposisinya ada bagian umum, wajib, terus kemudian ada MPKM, ada proyek akhir. Jadi ada yang MPKM itu yang diakui 10 SKS, ada yang 20 SKS, ada yang 40 SKS. Jadi macam-macam sebenarnya yang ada di dalam MPKM itu. Jadi MPKM itu berupa apa? Magang, studi independen, maupun kegiatan eksternal yang mungkin setara dengan 20 SKS gitu, yang diakui oleh institusi maupun prodi. Mohon ini dicermati, ada mata kuliah umum, ada mata kuliah wajib, ada MPKM, dan ada proyek akhir. Ini komposisinya seperti itu di kurikulum MPKM sekarang ini. Nah, terkait perkuliahan 1 semester, itu bagaimana? Ya, 1 semester itu kalau di PEN sekarang itu adalah kita hitung berdasarkan pekan atau minggu, ya. Jadi sudah fix minggu, 16 minggu, ya. Libur nggak libur tetap ada semacam proses perkuliahan. Jadi proses itu bisa diikuti secara sinkron maupun asinkron. Ya. Nah ini terkait pelaksanaan kuliah, perlu Anda ketahui biasanya di minggu awal itu ada pengenalan, atau biasanya ada pretest. Nah, kemudian ada perkuliahan yang saya warna
yang warna biru muda ini saya warnai. Ada proses ya perkuliahan yang nanti bisa dilakukan secara sinkron maupun asinkron. Nah, terkait untuk UTS, ada UAS itu adalah semacam evaluasi ya, model UAS. Nanti yang jelas untuk praktek yang Anda perlu ketahui adalah ada postes biasanya seperti itu. Itu gambaran di dalam 16 minggu ya, di dalam 16 minggu. Nah, bagi yang nanti ya, yang misalkan di semester akhir atau semester 5 itu mau diperhatikan juga bahwa tetap ada seminar ya. Jadi seminar itu ada di dalam 16 pekan atau 16 minggu itu. Jadi seminar itu bukan di luar. Yang terakhir-terakhir ini yang kita harapkan Anda tolong bisa menyesuaikan waktu atau menyediakan waktu agar Anda bisa menyelesaikan proyek akhir. Ini seminarnya. Jadi seminar itu berarti Anda harus sudah selesai dengan segala proyek ya. Segala info tentang hasil magang sudah ada semua. Sudah ready. Ini tinggal disampaikan. Nah, biasanya di dalam minggu 16 minggu itu tadi. Oke. Mau saya sensitif. Oke. Baik. Nah, bagaimana pelaksanaan kuliah? Ya, bisa ada 2 macam ya. Jadi mohon maaf ini yang lama. Jadi kuliahnya itu yang ini ada lama ya. Model lama, kemudian ada bench online pagi, sore, malam. Ada di PJ online dan offline. Ya, pusat belajar ya. Maksudnya di subkampusnya. Kita bicara. Atau model sore ya, full sore, malam, yang nanti ada pembelajarnya di bench bersama bench secara online, atau kalau ada di pusat belajar itu secara offline maupun online. Jadi di pusat belajar ini juga selain offline atau luring, juga kita harapkan mereka juga bisa menyediakan sistem online juga, walaupun di pusat belajar. Ya karena ada dari Anda mungkin cukup jauh ya lokasinya. Nah itu di pusat belajar tetap mengadakan 2 model itu. Ini tidak saya perlu sampaikan, tadi sudah saya sampaikan ya. Kemarin sudah disampaikan tentang email, mungkin etol, dan akses terhadap academic debates. Ya. Ya, ini mohon selalu sering, ya mungkin di tiap semester atau bahkan tiap minggu Anda mengaksesnya. Ya, etol. Nah, gambaran etol itu seperti ini ya. Mungkin Anda kemarin sudah disampaikan. Ini adalah etol salah satu LMS kita yang kita bangun dari awal ya. Ada beberapa yang berkontribusi di sini. Salah satunya saya juga di sini. Kalau saya di backend-nya ya. Di backend. Ya, ini pembelajaran yang nanti sering Anda pakai karena semua materi ada di sini. Nah, insya Allah nanti tugas-tugas bisa Anda kerjakan dan dikumpulkan di sini juga. Ini di etol. Alamat di mana? etol.pens.ac.id. Sebelum saya sampaikan. Ada juga platform yang kita gunakan namanya e-learning.pens.ac.id. Ini juga platform yang kita bangun untuk sebenarnya platform yang tadi etol itu adalah kita jembatani yang e-learning ini. Tapi kita tetap aktifkan karena ada permintaan dari beberapa dosen yang ingin menggunakan ini. Nah, ini ada e-learning.pens.ac.id. Nah, ini model etol, kalau belum tahu seperti ini, ya bagi yang sudah tahu, kayaknya sebagian besar sudah ada yang tahu ya etol ini. Ini kita bisa mengakses di sini. Nah, ada yang menarik di etol ini adalah materi perkuliahan ya. Anda bisa mengakses kuliah Pens yang maksudnya materinya itu bisa didapatkan. Bahkan Anda bisa mengunduhnya langsung ya, keseluruhan ya. Seluruh Pens, materi seluruh Pens, bukan hanya PJJ saja. Jadi Anda kalau mau membaca-baca silakan akses di alamat ini.
nanti kalau sudah masuk etol di materi pembelajaran. Ya nanti intinya, ya Anda tinggal akses masuk kalau biasanya presensi, kalau ada presensi nanti ya tinggal diklik sini aja, masuk nanti ada presensinya. Yang kalau kita belajar pakai sinkron, ya tentunya ada tampilan sinkron yang seperti ini, kita platform kita ya salah satunya ini ya, ada chatting dan screen share, hampir sama. Yang nanti ya memudahkan Anda kalau ingin diskusi di sini ya sangat-sangat membantu Anda dalam memahami di dalam perkuliahan. Materi-materi yang bisa diunduh di sini, ya ada nanti materi, tugas yang sudah dikerjakan belum oleh Anda nanti kelihatan juga. Ya. Kemudian ya ujian, ya kalau dari saya nggak tahu kalau ada ujian sudah selesai apa belum. Ya ini nanti ya modelnya seperti ini ya, intinya itu. Ada video on demand, ya nanti bisa Anda unduh ya. Biasanya kita harapkan dosen-dosen di PENS itu mengupload link-link video yang berhubungan dengan materi-materi yang akan diajarkan di platform LMS kita. Sehingga nanti bisa Anda memutar ulang lagi. Oke. Nanti seperti itu. Ya, intinya ya tetap belajar. Ya. Nah ini ada pesan-pesan yang menarik ya dari beberapa para pemuka agama. Ya, ini mohon dicermati, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Yaitu resiko ya. Kemudian tuntutlah ilmu di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Banyak yang menarik. Ya mohon ini diresapi, ketika Anda masuk di PENS, pastikan, ya memang seperti itu, sakit, tapi tetap semangat, kapan lagi Anda bisa belajar. Hanya itu aja. Kemudian, ya jangan lupa iterasi ya. Jadi iterasi ini nanti akan dapatkan di perkuliahan. Jadi iterasi ini bukan hal teknis. Ini adalah iterasi ini adalah sesuatu yang umum. Jadi pastikan ya kalau Anda ingin sukses berpengalaman, iterasi ini jangan lupa ini selalu Anda tekapkan. Jadi ini proses berulang-ulang yang Anda lakukan itu adalah ketika Anda ingin mendapatkan experience, yang lakukan iterasi. Diulangi lagi, dan jangan bosan. Seperti itu. Nah, ada beberapa yang saya berharap ke Anda ya, bahwa nanti sebagai mahasiswa PJJ ya, yang memang butuh effort yang tinggi untuk belajar mandiri. Oleh karena itu, tetap Anda punya forum tersendiri untuk berdiskusi dengan teman seangkatan. Ya, kemudian kalau itu dari diri sendiri ya untuk proses belajarnya. Untuk dengan dosen mohon nanti bisa kalau berkomunikasi itu dengan baik dengan dosen. Pastikan Anda menyebut Anda siapa, NRP berapa, ya. Tetap kata-kata itu menyampaikan dengan baik. Mohon maaf Pak, saya si A, ya, saya ingin menanyakan, saya misalnya saya Joni NRP sekian, saya ingin berdiskusi dengan Bapak, sekiranya Bapak kalau ada waktu, nah seperti itu. Ketika Anda ingin berkomunikasi dengan dosen. Nah itu yang perlu Anda perhatikan ya. Jadi tetap walaupun kita belajar PJJ, etika mohon diperhatikan bagaimana Anda berkomunikasi. Kemudian
Anda juga tetap sebagai mahasiswa PJJ berhak mengikuti, Anda punya hak ya mengikuti kegiatan BEM, aktivitas di UK-nya sendiri kemarin sudah disampaikan, dan bahkan Anda bisa aktif kompetisi lomba mahasiswa, sangat-sangat memungkinkan. Jadi tidak ada masalah. Kemudian ya apa ya, banyak hal yang perlu Anda yang bisa Anda ikuti secara PJJ ini. Kemudian ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui bahwa ilmu itu bisa dicari tidak hanya di PENS, tapi Anda bisa cari di luar. Contohnya ada edX, ada di Coding, Coursera, Udemy. Nah, tolong asah Anda di sana. Nah, kembali lagi, selama di PENS ini proses iterasi Anda berjalan. Jadi diulangi lagi, dan seterusnya. Ya, itu yang perlu Anda harus lakukan. Nah, nih. Ya, jangan lupa mental, atur jadwal, seperti tadi saya bilang. Lengkapi alat penunjang perkuliahan, pasang IPK, ya, pasang target IPK, indeks prestasi kumulatif, ya, total ya. Pastikan ya, IPK Anda baik, belajar dengan fokus dan bekerja keras, ya, iterasi, review materi kuliah dekat dengan dosen, ya, asah skill, jalin jaring yang luas, kalau bisa berorganisasi, dan jangan lupa yang terakhir, ya, berdoa, selalu berdoa, dan minta doa restu dari orang tua. Itu adalah saya berharap ke Anda untuk bisa sukses, ya, maupun dari dunia, secara dunia dan akhirat. Itu yang saya harapkan kepada Anda. Ya, terima kasih dan semoga menjadi mahasiswa yang cerdas. Terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza. Ya. Berikutnya mungkin sesi prodi ya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya? Terdengar dengan jelas, Pak. Oke. Terdengar, Pak. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan memberikan informasi seputar pengenalan kehidupan kampus ya di program studi D3 Teknik Informatika PJJ. Ada beberapa hal yang memang tadi sudah disampaikan dari Pak Reza, sekilas info pendidikan jarak jauh, nanti kemudian sistem daftar ulang kita secara ringkas, nanti saya akan ulangi lagi, kemudian proses perwalian, kemudian ada penjadwalan kuliah, kemudian kurikulum yang kita hadapi, kemudian kegiatan akademik, daftar dosen, dan kerjasama. Untuk
websitenya Anda bisa lihat di ini ya, pjj.pens.ac.id. Jadi beberapa informasi itu akan disampaikan di pjj.pens.ac.id. Misal ada beberapa pengumuman tentang misalkan tentang jadwal perkuliahan gitu. Walaupun di sistem MIS sendiri Anda bisa dapatkan, nanti ada beberapa informasi yang di double supaya memberikan kelengkapan informasi. Jadi alamatnya ada di pjj.pens. Kemudian ini tadi juga sudah diinformasikan bahwa ketika kita memilih sebuah tempat pendidikan, maka kita harus tahu legalnya dari pemerintah itu posisinya atau nilainya seperti apa. Di pemerintah Indonesia untuk menilai sebuah sekolah atau perguruan tinggi ada yang namanya adalah akreditasi. Jadi akreditasi adalah semacam penilaian, merupakan salah satu barometer penilaian yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun kita tidak boleh hanya melihat dari sisi satu saja ya. Jadi kita melihatnya lebih beragam, lebih holistik gitu. Karena pendidikan dinamis berubah, maka kita tidak bisa menilai dari satu sisi. Jadi, tapi paling tidak Anda tahu akreditasinya. Jadi akreditasi untuk institusi adalah A, sedangkan akreditasi untuk program studinya adalah B. Secara resmi disetujui oleh pemerintah itu tahun 2017. Namun sebelumnya kita sudah menyelenggarakan mulai tahun 2006 atas perintah dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia ya kepada PENS untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Namun secara legalnya kemudian diberikan suratnya tahun 2017. Akreditasinya adalah B. Nah, ini sekilas juga ada beberapa perulangan nih. Berikut adalah susunan dari struktur organisasi yang ada di PENS. Yang pertama, Bapak Direktur kemarin, Pak Ali Ridho Barakbah. Jadi kita nanti fokus kepada program studi kita ya. Kemudian Direktur dibantu oleh Wakil Direktur 1, yang menangani bidang akademik. Segala hal yang terkait dengan pendidikan atau akademik itu muaranya pada Wakil Direktur 1. Kemudian ada beberapa departemen ya, ada beberapa departemen, ada departemen informatika komputer, ada departemen elektronika, ada departemen mekatronika dan lain sebagainya. Nah, posisi kita secara akademik ada di departemen teknik informatika dan komputer. Kemudian di sisi lain ada Wakil Direktur 4 bidang kerjasama, nanti dibantu oleh Kepala PJJ, Pak Reza tadi, untuk mengelola kerjasama program studi dengan institusi-institusi lainnya. Misal bekerja sama dengan beberapa sekolah gitu. Jadi Anda beberapa di antaranya ada sekolah di beberapa SMK. Nah, proses kerjasama antara PJJ dengan kepala sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia itu salah satunya ditangani oleh kepala PJJ. Jadi selama mahasiswa belum masuk ke PENS, maka urusan kerjasama ditangani oleh kepala PJJ. Namun ketika mahasiswa tersebut sudah masuk PENS, dalam artian seperti Anda sekarang ini, maka digeser ke masing-masing program studi. Jadi tanggung jawab saya terhadap Anda di program studi D3 PJJ Informatika ini adalah menerima Anda masuk ke PENS, kemudian mengantarkan Anda selama proses belajar mengajar di Prodi, dan menyampaikan dan sampai ke lulus ya. Jadi mengantarkan Anda sampai ke lulus.
Jadi tugas saya adalah menerima Anda ketika pertama kali datang ke PENS, kemudian memberikan pembelajaran, proses belajar mengajar, dan mengantarkan Anda ke pintu untuk lulus. Gitu. Itu tugas saya. Saya berharap Anda masuk dengan jumlah yang sama dengan ketika Anda keluar dari PENS sudah dalam posisi lulus ya, dengan status yang lulus. Jadi di departemen kemudian Anda masuk di ketua program studi. Nah, di masing-masing program studi ini kita memiliki beberapa perangkat ya. Satu adalah perangkatnya adalah dosen. Dosen yang mengajar antara semua program yang ada di departemen itu sama, ya. Hampir sama. Kemudian ada laboratorium yang memang berbeda. Laboratorium yang bisa diakses oleh mahasiswa reguler yang pagi, dan kemungkinan karena online kita tidak bisa mengakses semuanya. Namun demikian kita memiliki laboratorium yang khusus disediakan untuk PJJ. Itu bisa Anda gunakan kapanpun, tapi minta izin dulu ya. Kalau misalkan Anda ingin ke PENS. Jadi contoh, misalkan tahun lalu ada mahasiswa yang dari Kalimantan Utara, misalkan, itu ingin kenal kampusnya secara offline, maka dia bisa mengajukan permintaan untuk bisa stay di Surabaya, kemudian kita tempatkan di laboratorium milik kita, laboratorium PJJ. Nanti dia bisa stay di situ, kita siapkan ruangan, kita siapkan kursi, meja, ada AC-nya, ada internetnya, ada beberapa komputer yang bisa digunakan, tidak banyak, karena kita menganggapnya Anda sudah memiliki perangkat komputer sendiri. Nah, di situ Anda bisa menikmati, misalkan ingin tahu seperti apa perkuliahan yang secara offline. Anda bisa tinggal di situ, bisa 1 bulan, 2 bulan, terserah Anda. Nanti gantian dengan yang lainnya. Boleh mencoba. Kemudian, oke, ini sudah. Kemudian ini ada beberapa ya person yang mungkin harus Anda ketahui untuk 2023 ya. Ini tadi kepala departemennya Pak Udin Harun. Nanti diperlukan ketika tanda tangannya diperlukan ketika akan mengadakan kerja praktek. Jadi ketika kerja praktek ingin praktek di satu perusahaan, nanti Anda mengusulkan dan disetujui oleh kepala departemen. Jadi satu departemen nanti ketika ingin mengadakan magang, kerja praktek, dan lain sebagainya, nanti mengajukan surat yang akan ditandatangani oleh kepala departemen. Berikutnya Pak Reza Akbar tadi sebagai kepala PJJ, terutama untuk urusan kerjasama PJJ dengan internal defense dengan luar. Banyak misalkan perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan di luar PENS yang ingin kerjasama itu lewat Pak Reza. Kemudian ketika Anda prosesnya ada di dalam, proses yang ada di dalam itu apa ya? Proses perkuliahan, misalkan perkuliahan, kemudian ujian-ujian, kemudian kerja praktek, proyek akhir, dan lain sebagainya. Selama aktivitas itu menyangkut akademik dan ada di PENS, itu menjadi tanggung jawab saya. Kemudian nanti akan dibantu oleh Bu Dian Septiani, ini Sekprodi D3 PJJ-TI. Jadi nanti kita akan gantian ya. Jadi segala urusan nanti bisa ke Bu Dian atau ke saya gantian. Kemudian dosen wali sudah saya sampaikan di grup ya. Kelas untuk tahun ini kelasnya dibagi 2 ya, untuk memudahkan pengorganisasian saja ya. Ada 2 dosen walinya, satu Bu Fitrah ke bagian kelas A, kemudian Bu Nailus di kelas B. Jadi setiap ada kendala yang Anda alami itu startnya lewat dosen wali. Contoh apa? Contoh misalkan yang barusan Anda lakukan adalah memilih mata kuliah ya. Memilih mata kuliah, maka ada proses yang namanya
FRS. Nah, FRS itu nanti masing-masing mahasiswa akan memiliki dosen walinya sendiri. Jadi dia berkonsultasi dengan dosen walinya, mana yang saya perlu ambil, nanti sama dicentang ya, dipilih. Kemudian pilihan tersebut akan masuk ke ranahnya dosen wali, dia akan melihat, dosen walinya akan melihat, kemudian memberikan pertimbangan ke Anda. Misalkan sebaiknya dipilih mata kuliah ini, sebaiknya ini jangan dulu, dan lain sebagainya. Jika ada problem, nanti Anda mengarahnya juga ke dosen wali. Jadi setiap ada sesuatu yang ingin Anda konsultasikan, itu pertama lewat dosen wali. Kemudian nanti dosen wali akan menginformasikan ke Sekprodi atau ketua program studi, dan kemudian melanjutkan ke yang memang dituju gitu. Jadi sangat penting ini ya. Jadi saya sudah minta masing-masing dosen walinya untuk membuat satu grup dengan mahasiswa walinya dalam satu grup, sehingga semua persoalan itu awalnya nanti ditangani oleh dosen wali dan baru naik ke atas. Terus kemudian ada beberapa hal yang juga perlu diketahui ya. Jadi setiap semester sebelum menjalani perkuliahan, maka kita harus membayar UKT, uang kuliah tunggal. Jadi pembayarnya secara online. Di dalam pembayaran UKT itu macam-macam kondisinya ya. Satu, misalkan sekarang Anda semester 1, terus kemudian semester 2, misalkan nanti semester 3 Anda ada sesuatu ya. Sesuatu itu misalkan bisa jadi untuk semester depan saya ada proyek ini misalkan. Saya ada proyek ini, saya ingin mengerjakan, saya ingin bekerja dulu 1 semester gitu. Maka Anda bisa mengajukan cuti. Kalau cuti tidak perlu bayar UKT. Atau misalkan saat ini saya pas nggak ada uang untuk bayar UKT, maka Anda bisa mengajukan cuti, kemudian waktu 1 semester itu Anda gunakan untuk bekerja misalkan. Nah, setelah cuti 1 semester, maka di aturan PENS-nya, maka semester berikutnya Anda harus masuk. Contoh misalkan tadi semester 1 kuliah, semester 2 kuliah. Misal ke semester 3 belum ada uang nih untuk UKT, maka Anda bisa cuti. Kemudian semester 3 bekerja, kemudian semester 4 ini harus masuk lagi karena kita ingin mengontrol anaknya ini hilang atau tidak. Jadi Anda harus masuk ke semester 4-nya. Proses cuti ini Anda membutuhkan dokumen. Nah, dokumennya nanti minta ke dosen wali. Jadi bilang ke dosen walinya, Bu, saya semester 3 ingin cuti. Nanti ada dokumennya yang harus Anda isi, kemudian diparaf oleh dosen walinya, nanti kemudian Anda kirim ke prodi. Bisa ke saya atau ke staf PJJ-nya atau ke Budian nanti. Nah, biasanya langsung ke staf PJJ-nya saja setelah diketahui atau diparaf oleh dosen walinya. Nah, untuk untuk semester berikutnya yaitu semester 4, setelah cuti maka harus masuk lagi lah. Karena statusnya masih cuti, maka Anda harus mengaktifkan statusnya. Nanti Anda bikin permintaan ke kepala BAK-nya. Nanti kalau lupa tanya ke dosen walinya ya. Bu, semester 4 ini saya Bu, semester 4 saya ingin aktif lagi gitu. Nah, nanti kalau lupa prosesnya nanti diingatkan dosen wali. Oh, kalau gitu nanti minta aktif ke BAK, caranya seperti ini gitu. Itu salah satu prosesnya. Kemudian kalau misalkan Anda kuliahnya, ya kuliah ini maksimal 10 semester ya. Jadi 10 semester berarti sekarang masuk 2023. 10 semester itu 5 tahun, berarti tahun 2028 itu terakhir. Juni atau Juli 2028 itu terakhir.
meskipun Anda cuti, itu tetap dihitung. Jadi jatah Anda adalah 10 semester, total cuti yang diperbolehkan 2 kali, tetapi tidak boleh berurutan. Kalaupun toh nanti cutinya diambil, maka itu akan mengurangi jatah Anda. Jadi ada cuti maupun tidak ada cuti, masa belajar Anda di PENS adalah 10 semester. Terus kemudian kasus yang berikutnya, Anda semester 1 selesai, semester 2, semester 3 bagus terus ini. Harusnya semester 6 sudah selesai. Ternyata ketika semester 6 masih ada proyek akhir yang belum selesai. Maka saya harus melanjutkan di semester 7 dong ya. Nah, nanti biasanya UKT-nya itu jika hanya proyek akhir saja itu cuman bayarnya 50%. Nah, nanti Anda harus memberitahu ke pihak keuangan bahwa mata kuliah saya tinggal proyek akhir. Nah, Anda harus bikin dokumen. Dokumennya itu nanti diverifikasi lagi oleh dosen walinya. Jadi bilang dosen walinya, Bu, saya semester depan kan cuman mata kuliah proyek akhir saja. Jadi saya mau minta keringanan untuk UKT 50%. Nanti ada dokumennya sendiri, Anda tulis, diserahkan ke dosen walinya lagi. Dosen walinya kemudian ngecek, benar nggak sih anak ini hanya kurang proyek akhir saja. Setelah dicek, oh ternyata benar ini. Maka dokumennya tadi diparaf oleh dosen wali, kemudian diberikan ke Kaprodi, karena Kaprodi tinggal lihat, oh sudah diparaf dosen wali, kita cross check lagi, oh benar, ditandatangani Kaprodinya, kemudian setelah itu dikirimkan ke bagian keuangan. Nah, nanti ada rentang waktunya kapan harus mengumpulkan dokumen tersebut. Ya. Jadi pengumuman itu nanti akan dikirimkan lewat kemahasiswaan, ya, KESMA, ya, kemahasiswaan. Jadi Anda selama menjadi mahasiswa harus mengakses informasi-informasi kemahasiswaan yang kemarin mungkin sudah dikasih tahu ya. Jadi semua informasi-informasi tersebut salah satunya terkait dengan pembayaran. Jadi jangan sampai ketika masa pembukaannya misalkan tanggal 1 Juni sampai 20 Juni misalkan 20, kemudian Anda lewat itu. Kemudian baru tanggal 1 Juli-nya baru tahu. Nah, kasus-kasus seperti itu nanti jadi agak ribet jadinya ya. Bisa jadi UKT-nya tidak disetujui 50%, Anda harus bayar 100%. Eman gitu ya. Sayang kalau kita mendapatkan fasilitas tetapi fasilitas tersebut hilang ketika kita tidak memperhitungkan hal tersebut. Nah, ini penting ini. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena setiap tahun ada saja mahasiswa yang mengaku saya nggak tahu kalau itu ada pengumumannya. Saya hilang. Nah, padahal informasi itu sudah sangat masif diberikan lewat kemahasiswaan, lewat nanti grupnya, lewat kontingnya untuk di konting atau ketua kelas untuk disampaikan ke teman-temannya. Tapi nanti ada saja yang katanya tidak membaca gitu. Jadi memang ikut grup antar mahasiswa itu sangat penting supaya informasi-informasi ini bisa tidak terlewatkan. Kemudian untuk lulus tadi sudah disebutkan juga harus ada TOEFL-nya. TOEFL ini berlaku selama Anda kuliah ya. Jadi problem yang sering muncul itu adalah mahasiswa fokus kepada mata kuliahnya, kemudian proyek akhir selesai. Selesainya biasanya mepet-mepet ya. Jadi kalau misalkan deadline-nya itu taruhlah misalkan Juli gitu, 1 Juli, maka dia mengejar yang mata kuliahnya itu. Kemudian ternyata lupa kalau misalkan harus ada TOEFL-nya sehingga dia baru mengejar TOEFL. Ternyata TOEFL tidak semudah yang dia bayangkan. Tes pertama gagal, tes kedua gagal, tes ketiga gagal, sampai kelima gagal terus. Nah, akhirnya waktu di semester 6 itu habis. Efeknya apa? Anda harus membayar UKT lagi di semester 7, 20%. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka jauh-jauh hari, misalkan mulai semester 5 gitu, itu Anda sudah coba untuk tes TOEFL. Tes TOEFL-nya di PENS. Jadi mulai belajar tes TOEFL, misalkan bulan September gitu, Anda sudah belajar tes.
Ternyata gagal, Anda belajar lagi, nanti ikut lagi bulan Oktober, tes lagi. Kalau gagal lagi, ikut lagi bulan Januari, ikut lagi bulan Maret gitu. Karena itu tadi, menurut beberapa informasi itu bisa sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali baru lulus TOEFL. Jadi tidak boleh disepelekan ya. Karena kalau tidak konsekuensinya kemudian Anda harus membayar UKT. Dan ini tidak perlu ya. UKT 100% maksud saya. Jangan sampai Anda membayar UKT 100% karena PEN sudah memberikan keringanan yang harus Anda dapatkan. Kemudian dosen wali tadi sudah sebutkan membantu FRS, membantu semuanya, Anda merasa, Bu, saya ini sekarang misal ini ya, semester 1 IP-nya baik, 3,5. Kemudian masuk di semester 2 dapat jatah lebih SKS-nya. Itu konsultasi ke dosen walinya. Kira-kira saya mau nambah ini mata kuliah apa? Oke, kemudian di semester 3 jalan dan seterusnya nanti minta informasi ke dosen wali. Kemudian yang paling diingat adalah mata kuliah tersebut hanya dibuka per semester yang bersangkutan. Jadi kalau mata kuliah tersebut misalkan semester 1 ini, misalkan mata kuliahnya adalah Pancasila, ternyata Anda tidak lulus di Pancasila tersebut, maka di semester 2 Anda tidak bisa ngulang, karena mata kuliah Pancasila itu hanya ada di semester ganjil, semester 1. Baru nanti ketika Anda di semester 3, karena ganjil, mata kuliah Pancasila itu muncul lagi di semester 1, maka Anda dapat mengambil mata kuliah Pancasila di semester 1 dengan mahasiswa baru di tahun depan. Kemudian demikian pula dengan di genap ya. Jadi mata kuliah ganjil hanya ada di ganjil, mata kuliah genap ada di genap. Kemudian mata kuliahnya FRS ini boleh diganti atau di drop ya, bukan diganti. Itu pekan kedua. Jadi proses FRS-nya adalah nanti diumumkan misalkan FRS ditutup tanggal, misal ini ya, FRS ditutup tanggal 15 Agustus gitu. Maka sebelum 15 Agustus Anda bisa menambah, mengurang sesuka Anda ya. Menambah, mengurang. Kalau sudah Anda fix, baru diinformasikan ke dosen walinya. Bu, saya sudah menetapkan ini ada 10 misalkan, 10 mata kuliah yang saya ambil ini. Kemudian komunikasi dengan dosen walinya approve, oke, cocok ini 10 mata kuliahnya. Ternyata setelah berselang, deadline-nya selesai, kemudian Anda kuliah. Ternyata ketika ikut kuliah, waktunya itu nggak pas. Waktunya itu misalkan kemudian Anda dapat apa ya, kegiatan lain, misalkan ada pekerjaan, ini saya andai-andaikan saja ya. Dapat pekerjaan di jam tersebut. Akhirnya, aduh saya nggak ambil dulu lah mata kuliah ini. Nah, itu baru diinformasikan ke dosen walinya lagi. Boleh diganti atau boleh dihapus saja. Terus Anda ikut, atau misalkan pekan kedua itu Anda ikut terus. Ternyata setelah hampir pekan ke-7, pekan ke-6 itu Anda merasa, wah, saya pelajaran ini kok belum paham ya. Daripada saya terus-teruskan nanti saya nggak lulus, terus mending saya hapus dulu lah. Jadi tadi saya ngambil 10, ternyata 10 itu setelah saya lakukan sampai pekan ke-6 gitu, itu berat bagi saya ya. 10 saya belajar itu berat. Idealnya berarti saya ambil 8 saja deh, jangan banyak-banyak. Berarti 2-nya dihapus. Nah, lapor lagi ke dosen walinya, Bu, saya mau menghapus 2 mata kuliah. Kenapa kok dihapus? Saya merasa berat ini dalam 6 minggu ini, 6 pekan ini kuliah 10 itu berat bagi saya. Jadi saya hapus 2. Nah, hapus itu nanti minta ke dosen wali supaya dihapuskan. Kenapa kalau tidak dihapus? Karena kalau tidak dihapus maka Anda masih ditetapkan ikut mata kuliah itu, terus kemudian Anda asal-asalan misalkan akhirnya keluarnya D atau E nilainya. Maka nanti di akhir semester nilai indeks prestasi sementaranya IPS-nya itu jadi turun. Nah, kalau misalkan jadi turun, jatah untuk SKS di semester berikutnya jadi lebih sedikit.
Setelahnya semua selesai, kemudian nanti Anda akan mendapatkan jadwal perkuliahan dan melakukan perkuliahannya. Jadwal perkuliahan bisa dilihat dari online.mis.pens.ac.id, itu Anda cek semuanya, itu ada tulisannya jadwal perkuliahannya. Dari situ akan muncul jadwal per individu. Oh, saya kuliahnya sekian-sekian, roomnya di sekian-sekian-sekian gitu. Ada. Kalau tidak tahu, nanti di bawah saya berikan informasi tentang pengajarnya siapa gitu. Berikutnya, semua perkuliahan anggap semua beres ya. Kemudian Anda melakukan UTS, UAS, atau mungkin ada demo program untuk masing-masing mata kuliahnya dan semuanya berjalan lancar ya. Kemudian kemudian ada kerja praktek ya. Jadi kerja prakteknya ada di semester kelima nanti di kurikulum kita. Terus ada selain itu proposal proyek akhir, sidang proyek akhir, semua dilakukan dengan benar, dengan baik, maka di semester 6 Anda akan lulus. Ya. Jadi jangan sampai 10 semester. Ya. Bagaimana kalau misalkan 10 semester itu belum lulus, kurang 1. Nah, aturan akademik di PENS menyatakan maksimalnya 10 semester. Jika dalam 10 semester kemudian masih belum selesai, maka mau Anda harus keluar dari PENS. Keluarnya itu bawa ijazah atau tidak gitu. Berarti kalau lebih dari 10 semester maka dia out ya, di DO gitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kira-kira seperti itu sistem perkuliahannya. Terus berikutnya ini ada kalender akademik, nanti kita akan mulai perkuliahan tanggal 21 Agustus ya. Ini bacanya. 21 Agustus, kemudian pekan berikutnya 1 September pekan kedua. Pekan ke-1, pekan kedua. Terus pekan ketiga sampai ke-6, pekan ke-7 kita akan mengajarkan ujian tengah semester, yaitu kira-kira tanggal 2 sampai tanggal 6 Oktober. Terus kuliah lagi 8, 11, 12, 13. Pekan ke-14 kita akan ujian akhir semester UAS, yaitu tanggal 20 sampai dengan tanggal 24 November. Nah, setelah itu pekan berikutnya ini tidak ditulis ya, 15 dan 16 itu dievaluasi ya. Evaluasi. Jadi penilaian. Jadi pekan ke-14 misalkan UAS, pekan ke-15 bisa kemudian nilainya diumumkan oleh dosennya. Ini sudah lulus, ini belum lulus. Bagi yang misalkan sudah lulus semuanya, dalam satu kelas lulus semuanya, maka pekan ke-15 bisa dijadikan acara pengayaan. Jadi teknologi-teknologi yang sekarang atau tanya jawab dan lain sebagainya. Bagi yang tidak lulus itu ada perbaikannya di pekan ke-15 16. Jadi mungkin Anda disuruh ujian lagi pekan 15, nanti kalau belum lulus lagi pekan 16-nya bisa jadi dikasih ujian lagi. Nah, setelah pekan 16 selesai. Maka kalau tidak lulus maka Anda harus mengambil mata kuliah tersebut setahun lagi ya. Karena mata kuliahnya dibuka semester ganjil ya ganjil, genap ya genap. Jadi ganjil tidak lulus nggak bisa diambil di semester genap. Nah, aturan dari peraturan akademik atau PENS sampai saat itu masih seperti itu. Khususnya untuk PJJ ya. Kemudian nah ini nilai diumumkan, bisa diumumkan oleh dosennya, bisa sama dosennya nilai yang ada di sistem information manajemennya PENS atau MIS ya, manajemen informasi sistemnya PENS itu sudah dicentang publik, artinya mahasiswa sudah boleh melihat. Jadi nanti taruhlah tanggal pekan ke-15 itu dosennya sudah mengumumkan nilainya sudah saya publik gitu. Maka setiap mahasiswa harus melihat nilainya. Begitu dia tidak lulus maka dia informasikan. Tanya ke dosennya, Bu, Pak, bagi yang tidak lulus bagaimana? Apakah ada ujian susulan? Nah, nanti pekan 15 atau 16 biasanya ujian susulan. Gitu terus ya. Itu berulang-ulang terus sampai semua mata kuliah Anda habis. Ya. Kemudian saya mau memberikan sedikit informasi ya bahwa dunia IT itu bergerak secara
luar biasa ya, secara cepat sangat. Maka untuk kasusnya yang D3 ini saya tadi sudah cek ya. Misalkan kita lihat di tujuh pekerjaan ini tadi ya. Bentar. Saya cari lagi ya. Misalkan pekerjaan populer, pekerjaan IT. Kita coba yang tahun 2002 saja ya dulu ya. Nah, ini juga penting bagi Anda untuk mengetahuinya. Kenapa ini nggak bisa jalan? Pekerjaan IT populer. Nah, misalkan ini kita lihat ya. Ada web developer, artificial intelligence, software engineering, dan seterusnya. Kalau saya klik yang ini, sama enggak ini? Oh, belum sama. Nah, kita bekerja di bidang IT, maka kita harus tahu ya, kira-kira di IT itu pekerjaannya yang paling populer apa. Kita lihat dari sini. Hampir-hampir sama semua sebenarnya. Satu adalah sebagai web developer. Nanti kita cek ya, web developer, software engineer, kemudian artificial intelligence, dan seterusnya. Oke. Nah, di web developer sendiri ada front end, back end, full stack, dan mobile misalkan. Nah, kembali lagi ke sini, maka di sini target untuk D3 IT ini adalah seputar menjadikan Anda sebagai developer aplikasi. Dan kita fokus kepada front end, back end, dan mobile. Nah, kurikulum atau apa yang kita pelajari ini nanti kita akan selalu konsultasikan ke industri ya. Kira-kira industri butuhnya apa sih? Jadi mungkin setiap saat nanti akan berubah teknologinya. Jadi teknologi akan berkembang. Maka kita harus secara dinamis mengikutinya. Nah, contoh misalkan kalau front end, back end, mobile ini salah satunya yang terkenal sekarang basis teknologinya digunakan adalah JavaScript misalkan. Dengan menggunakan satu bahasa, maka kita akan bisa membangun front end, back end, dan mobile. Ini informasi-informasi ini wajib Anda ketahui ya. Contoh misalkan teknologi JavaScript itu apa untuk membangun ini. Misalkan ada React.js, Next.js, Node.js, Happy, Nest, React Native, Flutter, Postgre, Mongo, database-nya, Bootstrap, Tailwind, dan lain sebagainya, kemudian ditopang oleh AWS. AWS itu cloud provider ya. Jadi kita memang fokus seperti ini karena memang zamannya sekarang ini tadi ya. Dia memang paling banyak yang dibutuhkan IT adalah di developer. Developer itu ada front end, back end, dan full stack sama mobile. Ini satu rangkaiannya. Jadi Anda harus belajar tidak hanya di prodi saja. Di prodi akan didapatkan, namun Anda harus juga menambah informasi. Makanya sekarang saya informasikan di sini. Nah, masing-masing pengetahuan ini nanti akan disupport oleh mata kuliah selama Anda belajar di sini. Namun itu tidak cukup ya. Jadi Anda tetap harus menambah belajar sendiri. Berikutnya adalah ini yang lebih detail ya. Jadi front end tadi kita pilih yang salah satunya namanya React ya. React Basic, React Intermediate, artinya React Intermediate mungkin dari beberapa yang sudah, misalkan kita bisa beralih ke Next.js, kemudian React Export, kemudian kalau back-end-nya ada Node ya. Node.js Basic kita bagi Node.js Intermediate, Node.js Export, mobile-nya kita bisa pakai React Native Basic, React Native Intermediate, React Native Export. Kesemuanya ini adalah software, aplikasi. Nah, aplikasi ini akan bisa berjalan dengan sangat tangguh jika ditopang oleh infrastruktur yang bagus. Infrastruktur sekarang itu salah satunya dengan penggunaan cloud. Ya. Di cloud ini kalau kita cek, ya, misalkan ini,
Nah, cloud computing itu populer sekarang ya, sangat populer. Posisinya di mana? Posisinya ada di sini salah satunya ya. Jadi dia menopang sebagai pondasi untuk diletakkannya aplikasi-aplikasi yang kita pelajari. Jadi aplikasi yang kita pelajari ini misalkan programnya sudah sangat bagus. Jadi, namun jika infrastrukturnya itu tidak kuat, maka tidak akan sukses. Contohnya misalkan aplikasinya bagus. Ketika diakses oleh sekitar 20 user atau 50 user. Bagaimana kalau misalkan aplikasi yang bagus itu diakses oleh 10.000 user? Maka yang paling menentukan adalah pondasinya. Sama seperti rumah itu ya. Rumah itu kalau jumlah orangnya sedikit, 5 orang gitu, lantai 2 misalkan gitu, diisi 5 orang, bagus ini. Tapi kalau tiba-tiba ada 5.000 orang, gimana? Ambruk nanti rumahnya. Karena kapasitasnya tidak sesuai. Bukan karena rumahnya jelek, tapi karena pondasinya memang tidak disetting untuk jumlah orang yang banyak. Nah, pondasi itu kalau di IT namanya bisa dibangun menggunakan cloud. Ya. Di sini kita menggunakan produknya AWS, karena di sini ada misalkan adalah 10 top provider ya. Jadi kita kan tidak mungkin mempelajari semua ya. Kalau dipelajari semua ya habis waktunya. Nah, salah satunya di sini nomor 1 biasanya AWS. AWS, Azure, Google Cloud, Alibaba, dan sebagainya. Kalau misalkan Anda pengen mempelajari Google, boleh. Silakan dipilih salah satu. Misalkan Azure juga boleh. Kalau sebelum-sebelumnya dipelajari ya saya pikir nggak perlu lah. Satu aja dulu. Setelah Anda menguasai semuanya satu, maka tergantung nanti di mana kita bekerja. Kalau misalkan kita pelajari sekarang, saya tetapkan misalkan AWS. Maka suatu saat kita bekerjanya perusahaan yang menggunakan Google Cloud ya, paling nggak pengetahuan dari AWS itu sudah sangat cukup untuk kita bisa berpindah. Kenapa kok saya pilih ini? Karena AWS karena dia yang nomor 1. Nah, dia paling nomor 1. Nah, kalau dilihat dari sini, nah contohnya ini, kalau Anda nanti cek sendiri ya, cloud market share, maka yang paling banyak menggunakan adalah AWS. Jadi kita pilih AWS. Nah, sehingga di sini, ini nanti setelah aplikasinya berjalan dengan baik, maka ditopang oleh infrastrukturnya. Nanti ada 3 mata kuliah yang bisa Anda dapatkan. Yang Cloud Foundation ini di semester 4, ini mata kuliah wajib. Yang 2 mata kuliah ini pilihan. Boleh diambil, boleh tidak. Tetapi berdasarkan kebutuhan. Kenapa ini pilihan? Karena ada aturan bahwa di SKS Anda itu cuma 108 saja. Gitu. Jadi mau nggak mau, 108 itu sudah terpenuhi, namun ada beberapa mata kuliah yang belum masuk. Nah, ini pilihan. Namun, dengan mengambil pilihan ini akan meningkatkan skill Anda. Jadi, jangan terlalu difikirkan ini wajib atau ini pilihan. Sepanjang itu kemudian Anda butuhkan, ambil semuanya, mata kuliahnya. Itu kira-kira saya lanjutkan. Nah, ini adalah mata kuliahnya ya. Di semester 1 ada 20 SKS, Pancasila, Matematika Teknik, Bahasa Inggris, dan seterusnya. Ini 20 SKS. Anda ikuti semuanya, lulus, maka Anda dapat 20 SKS. Berikutnya, di semester 2. Semester 2 ini, totalnya 19. Ada yang namanya kreativitas mahasiswa, ini ada bintangnya. Ini memang ketetapan dari PENS ya. Jadi kurikulum ini ditetapkan oleh PENS gitu. Nah, aturannya mata kuliah pilihan ini bisa diganti dengan pilihan yang lain. Jadi boleh diambil, boleh tidak. Tapi kalau saya, ini tergantung dari prodinya, tetapi secara default saya menganjurkan untuk sementara tidak usah dipilih karena konsekuensinya berat ini. Kreativitas mahasiswa itu hanya bisa didapatkan nilai jika mahasiswa tersebut ikut sebuah lomba, kemudian menang. Jadi kalau nggak nomor 1, 2, 3, maka kemenangan atau sertifikat menangnya itu kemudian dikonversi ke nilai. Bagaimana kalau tidak menang? Kalau tidak menang, tidak dapat nilai. Gitu. Nah, nanti ada tiga ini.
3 SKS ini kan kreativitas mahasiswa 1 ini kan 1 SKS ya, kreditnya 1. 1 ditambah 2 ditambah 3. Totalnya 3, tetapi yang Anda butuhkan untuk menggenapi itu sebenarnya 2 SKS. Sehingga nanti bisa diganti dengan mata kuliah pilihannya. Nanti saya jelaskan lagi. Jadi semester 2 ambil semuanya, minus ini berarti 18. Jadi sudah 20, 18, kemudian di semester 3 ambil lagi semuanya tanpa mata kuliah pilihan ini, berarti 18 lagi. Lulus semuanya, masuk ke sini, ambil semuanya lagi tanpa ini. Jadi 20. Jadi 20, 18, 18, 20. Di 20 ini ada proposal proyek akhir. Jadi ini sudah kita desain sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tadi mata kuliahnya ya, untuk membentuk keahlian di bidang front end, back end, mobile. Kemudian nanti di akhirnya akan ditopang dengan cloud tadi. Cloud foundation yang tadi itu masuk ke sini, aplikasi dan komputasi awan. Ya, yang di sini tadi masuk komputasi awan, masuknya di sini. Kemudian di semester 5 ini Anda harus melakukan kerja praktek ya, kerja praktek atau MBKM. Ini MBKM ini adalah program yang ditawarkan pemerintah. Sebenarnya sama istilahnya. Magang, kerja praktek sama. Cuman kalau kerja praktek itu perusahaannya kita pilih sendiri. Magang itu juga bisa kita pilih sendiri. Tapi kalau program MBKM itu pemerintah sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang siap kita tempati sebagai tempat magang. Nah, di tempat magang yang disediakan oleh pemerintah tersebut, kadang ada memberikan keuntungan, ada beberapa keuntungan yang diberikan. Contoh misalkan, ada perusahaan yang siap menjadi tempat magang, itu memberikan insentif bagi mahasiswanya. Uang saku per bulan misalkan. Ini enggak semuanya ya, tapi ada beberapa. Uang, terus kemudian, ya sudah, biasanya insentifnya ya uang. Tinggal Anda yang memilih. Jadi biasanya ada di kota-kota besar, misalkan sekarang tempat tinggalnya di kota kecil misalkan. Ayo kita belajar dengan sangat serius di semester 1, semester 2, semester 4 ini. Ya. Ini sudah bisa membekali Anda kesiapan untuk melakukan magang. Magangnya di Jakarta misalnya. Jadi semester 1, 2, 3, 4, ayo sangat serius. Nanti di semester 5 saya akan magang di Jakarta. Supaya saya dapat misalkan insentif. Selain dapat insentif, Anda juga dapat portofolio karena mengerjakan proyek di sana gitu. Jadi dapat nama. Portofolio itulah yang sangat bagus ketika nanti Anda gunakan untuk bekerja. Jadi Anda bisa bekerja di beberapa perusahaan-perusahaan yang disediakan oleh pemerintah, atau Anda mencari sendiri, atau prodi juga berusaha mencari by prodi sendiri ya. Jadi saya kemarin ke beberapa perusahaan-perusahaan yang kemudian perusahaan tersebut mau dijadikan tempat magang nanti Anda kalau semester 5, dan mereka mau memberikan gaji ke mahasiswa yang magang tersebut asalkan dia memenuhi syarat. Nah, syarat itulah yang kemudian saya minta untuk nanti kita berikan ke Anda di perkuliahan-perkuliahan tersebut dengan harapan bahwa Anda sudah lulus itu. Jadi membawa bekal dari perkuliahan 1 sampai 4 sehingga nanti ketika semester 5 Anda mau magang dites berhasil, maka Anda dapat insentifnya plus portofolio dan bisa jadi nanti langsung direkrut ketika magang Anda berhasil. Itu harapan yang diinginkan prodi. Saya dan teman-teman di prodi sangat mengharapkan hal tersebut. Anda 1, 2, 3, 4 sudah sangat oke. Kemudian di semester 5 Anda magang, dapat uang, dapat portofolio, dan dapat tawaran pekerjaan. Itu. Nah, apa yang Anda magangkan itu sebenarnya bisa nanti digunakan sebagai proyek akhir. Jadi ada satu pekerjaan, kemudian related ada yang lainnya, pekerja digunakan sebagai proyek akhir. Jadi tidak double pekerjaannya. Nah, totalnya 108. 109 ini tadi kan kalau semester 2, 3, 4 yang kreativitas tadi ikut semuanya ya. Ada 3. Berarti kalau dikurangi 3 jumlahnya 106 gitu. Padahal 109 dikurangi 3. 3 itu maksud saya ini ya.
ini nggak ikut 1 SKS, ini nggak ikut jadi 2 SKS, ini nggak ikut 3 SKS, artinya dikurangi 3, jadinya 109 kurangi 3, 106. Padahal untuk lulus Anda harus 108. Ya. Jadi setiap habis kuliah, setiap habis selesai per semester, Anda harus punya hitungan berapa jumlah SKS yang sudah Anda lampaui. Jadi per orang harus tahu, jangan sampai kamu sudah berapa SKS, tidak tahu saya. Jadi setiap orang harus menghitung jumlah SKS-nya sendiri. Misalkan ini 20, saya baru 18 yang lulus. Tahu 18-nya. Sehingga totalnya Anda tahu. Karena untuk lulus harus 108. Nah, sisa tadi, karena 109 dikurangi 3, 106, padahal saya butuh 108, maka ada 2 mata kuliah yang akan disisipkan, 1 di semester 5 dan 1 di semester 6. Mata kuliah tersebut adalah ini, Cloud Architect dan Cloud Developing. Jadi Cloud Foundation itu ada di semester 4, Cloud Architect ada di semester 5, dan Cloud Developing ada di semester 6. Nanti lengkap ya. Jadi harusnya semua ini nanti akan lengkap. Ini menyusul nggak apa-apa semester 5, semester 6, tetapi begitu lulus, maka kemampuan Anda di developer, front end, back end, mobile itu sudah ditunjang dengan kemampuan infrastruktur menggunakan cloud. Andai kan Anda semuanya menguasai ini, saya yakin Anda keluar itu mudah mencari pekerjaan, mudah bertarung di Jakarta. Cuman ya harus ada komitmen antara kita ya, prodi dengan mahasiswanya. Ini paham ya, mudah-mudahan paham. Terus ini pengajarnya semester 1 sampai semester 1 aja ya. Ngapain banyak-banyak. Semester 1 Pancasila namanya Pak Arif Basofi, nomornya ini. Jadi misalkan ada kelas A, kelas B kan sudah punya grup ya. Jadi mungkin mudah-mudahan mudah. Misalkan kelas A ini ada ketua kelasnya gitu. Ketua kelas A. Kemudian masing-masing ketua kelas A dan kelas B ini bikin, dan ada yang gabungan ya. Ada kelas 2023 punya komting tunggal. Nah, kemudian komting tunggal tersebut menunjuk salah satu sebagai person kontak ya, PIC-nya untuk masing-masing mata kuliah. Misalkan satu orang ditunjuk untuk PIC-nya Pancasila. Nanti tugasnya dia yang menghubungi Pak Arif Basofi ini. Misalkan tugasnya mengingatkan, Pak, jadwalnya hari ini jam 16.30 kuliah. Nanti kalau Pak Arif butuh informasi, misal ini, mohon maaf hari ini saya nggak bisa ya, saya ganti besok bisa. Nanti kontaknya ke salah satu itu tadi. Nanti komunikasi di kelas ketua kelas yang tunggal tadi, kelas umum. Nah, jadi Anda harus ada satu-satu ini. Jangan satu semuanya ketua kelas tunggal semuanya ya, kasihan nanti ya. Jadi memang harus kerjasama. Satu PIC-nya Pancasila, terus ada lagi satu PIC-nya matematika, ini. Bagaimana kalau ini ada kelas 2 ini? Kenapa ini jadikan 2? Karena ini totalnya 8 SKS ini. Jadi sangat banyak. Jadi ini dibagi menjadi 2, ada kelas A dan B. Nah kalau A kelas dan B ini baru kemudian masing-masing ada sendiri ya. PIC-nya untuk kelas A misalkan teorinya atau praktiknya beda, terserah Anda lah gitu ya. Terus kemudian nanti kalau gini gimana? Kalau ini biasanya gantian untuk mulai pertemuan pertama sampai UTS, ini Pak Udin misalnya. Setelah UTS sampai UAS Pak Muarifin. Jadi sama-sama nanti berkomunikasi, ada kontaknya. Gitu ya. Jadi dosennya untuk mengetahui mahasiswanya sulit mungkin ya. Jadi harus mahasiswanya yang kemudian ini memperkenalkan diri ya. Selamat siang, Pak. Nama saya NRP ini sekian. Kami mahasiswa baru 2023. Kemudian mata kuliah ini dengan pengampu Bapak misalkan. Jadwal kita sekian. Jadi setiap kali diingatkan. Nggak harus terlalu formal, tapi juga jangan terlalu vulgar ya. Gitu. Ini pengajar semester 1. Oke. Next berikutnya mungkin itu yang paling utama ya. Kalau ini seperti yang disarankan Pak Reza tadi,
kuliahnya menggunakan etol dan lain sebagainya. Ini sama lah, kecuali kalau ada pertanyaan. Nah, berikutnya ada peraturan akademik. Ada beberapa yang sudah saya sampaikan, kemudian kita baca perlahan-lahan ya. Mungkin ada yang kurang tadi. Ini aturan ini secara luas bisa Anda dapatkan di sini ya. Pertama di pjj.pens. Di sini ada ini misalkan. Nah, ini misalkan ya, peraturan akademik. Misalkan ini bisa di-download. Sama juga dengan di Pens, sebenarnya juga ada www.pens.ac.id, ini websitenya Pens. Ada di akademik, kemudian atau ini ya, peraturan akademik ini. Nah, ini kemudian di-download. Gitu ya. Nah, kita bedah kira-kira perkuliahan ini yang lama ya. Perkuliahan terdiri dari 16 SKS tadi ya. 16 pertemuan, 1 sampai 6 kuliah, pertemuan ke-7-nya UTS, 8 sampai 13 kuliah, pertemuan ke-14-nya UAS, kemudian 2 pertemuan tergantung kondisi. Kalau semuanya lulus maka bisa digunakan untuk diskusi tentang segala hal yang terkait mata kuliah tersebut. Atau kalau ada sebagian yang banyak yang belum lulus, maka bisa digunakan untuk ujian susulan, ujian perbaikan. Kira-kira seperti itu. Kemudian diploma 3 paling jauh bebannya 108 tadi. Kemudian dibagi menjadi 6 semester. Jika lebih, maka maksimumnya 10 semester. Jadi kalau 6 semester, nanti gelar predikatnya apa ya? Memuaskan atau apa? Jadi ada predikatnya gitu. Jadi kalau lulus 6 semester ada predikatnya, 7 semester ada predikatnya, 8 dan seterusnya. Entah sangat membanggakan apa lupa saya ada kata-katanya. Jadi intinya adalah program D3 ini 6 semester harus selesai. Jadi saya minta kalau bisa 6 semester selesai ya. Dengan acuan kurikulumnya tadi ya. Nah, ini saya garis bawahi. Terus kemudian ini sebenarnya mungkin sudah saya terangkan semua ya. Nah, ini mahasiswa dapat mungkin mengubah ya, tapi mengubahnya lewat dosen wali. Ya. Saya nggak jadi ikut mata kuliah A, saya ganti mata kuliah B gitu. Ini mengubah ya. Tapi kalau sudah terlanjur ya, sampai dibatalkan paling lambat pekan ke-7. Pekan ke-7, kalau nggak mau resiko ya pekan ke-6 sudah tahu gitu. Mata kuliah ini cocok nggak dengan saya waktu sekarang. Contohnya tadi 10 SKS, ternyata 10 SKS terlalu berat bagi saya, maka saya ambil 8 saja, 2-nya saya buang dulu. Gitu. Maka Anda lapor ke dosen wali, Bu, saya 2 mata kuliah itu saya buang dulu, nggak kuat. Kemudian perkuliahannya ada tatap muka sinkron ya. Jadi tatap mukanya sinkron. Jadi setiap pekan itu ada jadwal khusus nanti pertemuan tatap muka, baik bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Meeting, bisa menggunakan Meeting Pens dan lain sebagainya. Kemudian tadi sudah disebutkan Pak Reza, LMS-nya bisa menggunakan etol atau e-learning. Jadi kadang kombinasi ya digunakannya. Kemudian secara berkala sebenarnya PJJ bekerja sama dengan PBJJ istilahnya. Bekerja sama dengan PBJJ. Ada yang sudah berjalan, ada yang tidak berjalan. Bagaimana kalau misalkan tempat saya di sekitarnya ada PBJJ? Anda boleh mengakses PBJJ tersebut. Izin ke koordinator PBJJ-nya, Pak,
saya janjian sama teman-teman saya untuk kuliah di situ. Nanti disediakan satu ruang, nanti ketemu sama teman-temannya, kuliahnya dengan teman-temannya. Bagaimana kalau misalkan saya jauh dari PBJJ? Ya berarti kuliahnya di rumah saja. Jadi itu option ya, itu pilihan. Ketika diberikan fasilitas PBJJ di satu kota oleh PENS, maka itu sifatnya tidak wajib. Pilihan. Boleh Anda datang, boleh tidak. Nah, di situ nanti akan ada tutor. Ya. Tutor itu yang bisa menjadi, tutor itu bisa guru SMK-nya, atau siapapun, atau kakak kelas misalkan, yang sudah lulus, tempat untuk berdiskusi, untuk menanyakan kalau misalkan saya nggak ngerti ini, kira-kira bisa dibantu nggak? Tapi itu sifatnya pilihan. Boleh Anda lakukan, boleh Anda datang, boleh tidak. Ini oke, sudah, saya pikir ini sudah. Nah, ini nilainya ya. Jadi kalau nanti muncul nilainya adalah huruf A, B gini, ya kira-kira kisarannya nilainya seperti ini. 0 sekian, dapat E, 4155, 5660, 6165, 6670, dan seterusnya. Ya. Anda bisa mengkirakan sendiri. Terus biasanya ada bobot-bobotnya. Jadi ujian itu tidak hanya sekali. Ya. Defaultnya misalkan ada UTS, UAS, itu saja. Tapi kadang ada dosen yang UTS, UAS, kemudian ujian tambahan, dan seterusnya. Terserah ya. Terserah pengajarnya, paling tidak biasanya ada 3 penilaian. Nah, 3 jenis evaluasi. Minimal. UTS, UAS, terus mungkin melihat kehadirannya atau keaktifannya waktu kuliah, itu jadikan bahan evaluasi, atau bisa lebih. Kemudian setiap akhir semester itu ada penilaian secara total yang disebut sebagai IPS. Disebut sebagai IPS. Kalau misalkan IPS Anda, kalau nilainya tadi AAA semua kan nilainya 4 ya. AA semuanya berarti ya 4 semuanya. Kalau AB semuanya mata kuliahnya dibagi ya 3,5. Nah, kalau misalkan lebih dari 3,5, maka Anda bisa mendapatkan 22 SKS. Kalau di antara rentang ini, sekian, sekian, sekian. Semakin kecil IPS Anda, semakin kecil SKS yang bisa diberikan, yang bisa Anda ambil. Konsekuensinya tentu nanti akan kuliahnya akan berjalan lebih lama. Gitu. Ini adalah laboratorium yang ada di sini, namun semuanya bisa diganti ya, dengan online juga bisa. Ini beberapa contoh gambar kapan ini ya. Nah, ini saya. Terus ini nama-nama keseluruhan nanti. Nah, ini adalah contoh aktivitas-aktivitas yang biasanya dilakukan di PBJJ. Jadi ada satu tempat, terus ngumpul sini, kemudian diberi fasilitas oleh PBJJ, bisa misalkan disorot, ya, kemudian kuliah, ada ngobrol dan lain sebagainya, tempat ngumpul. Tapi sifatnya adalah pilihan, boleh Anda akses, boleh tidak. Terus kemudian ada tutor tadi ya, tutor yang ada di PBJJ tersebut ya. Jadi nanti kita akan berkomunikasi dengan para tutornya, sudah berjalan dengan baik. Nah, tutornya nanti akan disinkronkan dulu dengan mata kuliah yang ada. Sehingga nanti ketika di tempat PBJJ, nanti Anda tanya, nanti mata kuliahnya sudah sinkron. Tidak harus dengan dosennya yang ada di PENS, tapi bisa dengan tutor yang ada di PBJJ yang disediakan oleh PENS. Kemudian saya juga bekerja sama ini dengan beberapa di kota yang dekat dengan PENS ya, di beberapa perusahaan atau di beberapa kantor yang intinya adalah kami punya mahasiswa ini, Bapak Ibu gitu. Kemampuannya sudah sekian, nanti kami juga ada kegiatan magang dan kerja praktek dan lain sebagainya, dan proyek akhir. Kalau misalkan ada problem di tempat Bapak Ibu sekalian yang bisa kita bantu, nanti kita akan jadikan kegiatan tersebut. Intinya seperti itu. Jadi namanya rezeki ya, kadang dengan kegiatan seperti ini Anda kemudian kenal dengan
orang-orang tersebut, baik di pemerintahan maupun di swasta. Karena ada nasib, kemudian ada beberapa mahasiswa lulusan PJJ itu jadi tim IT-nya, ada yang jadi tim IT-nya di Sumeneb ada, di Bojonegoro ada ya IT-nya kantor pajak, mana ada. Itu macam-macam ya. Jadi bisa karena kenalnya itu ketika magang seperti ini. Ketika magang seperti ini kemudian kenal-kenal akhirnya minta dibuatkan aplikasi dan pekerja Anda memuaskan, setelah lulus maka diminta kembali. Nah, itu namanya rezeki ya. Kemudian ini ada sharing dari kakak kelas ya. Jadi kakak kelas yang sudah selesai, dia men-sharingkan misalkan tugas akhirnya apa, atau dari kuliah industri biasanya memberikan kuliah tamu ke Anda untuk memberikan informasi di perusahaan-perusahaannya. Ini contoh-contoh yang dulu dilakukan sebelum pandemi ini. Terus kemudian ini ada juga kegiatan-kegiatan tersebut yang tugas akhirnya itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya ini misalkan membuat aplikasi surat menyurat di desa tertentu. Gitu. Ini dulu di desa Pinggir Papas, Kabupaten Sumeneb. Anda bisa buatkan, kemudian digunakan mereka. Nah, itu jadi portofolio Anda. Ini membuat PA-nya untuk membuat aplikasi bank sampah. Nah, ini salah satu yang nah ini dia dulu, dia menjadi staf IT-nya pemerintah Kabupaten Sumeneb. Terus ada beberapa yang tadi yang di Bojonegoro dan sebagainya. Kira-kira seperti itu yang saya bisa berikan ya. Dan terima kasih, silakan kalau misalkan ada pertanyaan, tanya jawab. Baik, kalau tidak ada karena jamnya mungkin sudah hampir habis ya, sampai jam 10 sepertinya. Terima kasih atas kedatangannya, mudah-mudahan yang saya minta itu tadi ya. Tugas Anda yang paling utama adalah menyelesaikan kuliah di D3 PJJ ini selama 6 semester. Patuhi aturan-aturannya, belajar yang giat, dan jangan lupa informasi tentang berapa jumlah SKS yang sudah ditempuh itu diingat betul sehingga Anda tahu kapan harus lulusnya. Jika ada apa-apa, jika ada pertanyaan, jika ada keluhan, jika ada persoalan, maka dosen pertama yang Anda tuju adalah dosen wali. Ya. Kebutuhan apapun yang ada di PENS, kebutuhan surat, kebutuhan permintaan apapun itu pertama adalah dosen wali. Sehingga punya grup dengan dosen wali itu sangat penting. Baik, karena tidak ada pertanyaan, saya akhiri sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru. Terima kasih Pak.